Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak bisa lewat. Karena salam saya belum semangat dijawab, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa lam yahsa ilallah fa asaulaika yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua dan pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Wildani yang insyaallah sebentar lagi akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz nanti dapat kita cerna dan dapat kita ambil sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari kita. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini. Banyak Bapak Ibu sekalian, ya saudara-saudara kita yang sehat walafiat, ya, yang tidak ada halangan, tetapi mungkin belum mendapat panggilan Allah untuk turun ke rumah Allah ini untuk berjamaah subuh bersama-sama. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas Ketapang ini, ya, ada program apa namanya, masih suling ya, ngopi ngobrol perkara iman bersama. Alhamdulillah ya. Kalau di Kota Pontianak itu namanya Sajadah Fajar. Kalau di Mempawah itu Sapari Fajar. Nah, jadi kita memang banyak sudah yang melaksanakan. Singkawang juga kalau tidak salah Sapari Fajar ya. Jadi subuh berkeliling masjid. Nah, alhamdulillah program-program ini sangat baik sekali Bapak sekalian. Mudah-mudahan dapat kita tularkan ya kepada kabupaten kota dan masjid-masjid kita yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang yang telah memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kalimantan Barat ke depan 5 tahun ke depannya. Nah, mudah-mudahan amanah Bapak Ibu sekalian ini insyaallah akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama membangun Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji-janji saya kepada masyarakat Ketapang, nah, keluhan masyarakat Ketapang pada waktu itu adalah masalah infrastruktur, jalan terutama ya. Nah, di kami kemarin sudah meninjau di Kabupaten Kayong Utara, yaitu jalan Teluk Batang ke Sukadana, nah, itu mengalami kerusakan, jembatannya itu hancur ya. Insyaallah tahun ini kita perbaiki, dan juga insyaallah hari ini kami berangkat menuju Pesaguan Kendawangan ya, dan insyaallah tahun ini juga akan kita tangani. Dan masih ada juga daerah Erupas dan juga kalau tidak salah daerah Siduk ya. Jadi ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Ketapang ini akan kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan 5 tahun ke depannya jalan-jalan kita yang rusak yang ada di Kalimantan Barat ini mudah-mudahan dapat kita selesaikan ya, setidak-tidaknya mencapai 80% jalan mantap. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas ya, dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Nah, untuk Ketapang dan Kayong Utara Bapak sekalian ya, ini sudah banyak investor yang masuk ke Ketapang, masuk ke Kayong Utara.
untuk berinvestasi. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat juga menyambut baik. Karena apa? Saya tekankan kepada mereka, tolong kalau ada kegiatan, baik itu pertambangan, ya perkebunan dan lain sebagainya, utamakan untuk tenaga kerjanya masyarakat setempat. Kalau bisa seandainya masyarakat yang tidak menguasai teknologi, ya untuk yang teknisnya tolong dikirim. Nah, misalnya investornya China misalnya, kirim dia ke China dulu. Nah, nanti setelah dia pandai baru dia bawa pulang. Nah, sehingga anak-anak kita bagus sekali tidak hanya sebagai penonton, ya, tapi menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dan kemarin saya bersama Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, yaitu Bapak Sudaryono. Nah, kemarin kami ke Kayong dan juga singgah di Sedahan, kemudian kemarin singgah di Pak daerah kita sini pertanian nih. Nah, jadi kita melihat bagaimana perkembangan pertanian yaitu di Kabupaten Ketapang ini, yaitu kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu nawacita Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yaitu masalah nawacita, dia meningkatkan ketahanan pangan, yang intinya Bapak Presiden ingin masyarakatnya itu mandiri tentang ketahanan pangannya, artinya tidak kita mengimpor beras dari luar lagi, ya. Jadi beras kita itu nanti akan diadakan dari daerah kita sendiri. Nah, ini alhamdulillah kalau tidak salah kita sudah surplus, ya. Sudah surplus, dan tahun 2026 kita tidak lagi mengimpor beras dari luar. Nah, ini alhamdulillah Bapak sekalian, ya. Jadi kita sendiri bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau padi itu bersama TNI, kalau jagung bersama kepolisian. Nah, mudah-mudahan masyarakat semuanya dilibatkan. Nah, baik Bapak sekalian yang saya hormati, nah hari ini kita sama-sama turun ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nah, ini Bapak sekalian kita coba melihat surah Al-Imran, ya. Al-Imran di 104. Nah, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yadduna il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna wal munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat ini benar Pak, ya, saya bacakan. Nah, kata Allah, nah, hendaklah ada sekelompok kamu, nah, sekelompok kamu, ya, yang mengajak untuk berbuat ma'ruf, nah, berbuat kebaikan, dan mengajak mencegah kemungkaran. Nah, jadi kita berkelompok ini, ya, turun ke masjid mengajak orang untuk, ya, beribadah kepada Allah, nah, mengajak untuk kebaikan dan mencegah untuk berbuat mungkar. Siapakah itu kata Allah? Ya, dijawab Allah, wa ulaika humul muflihun, kata Allah, ya. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan kita ini Bapak sekalian, ya, menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di dunia kita dapat menjalankan perintah Allah, kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian upayakan, ya, upayakan supaya bisa bangun subuh, pergi ke masjid, ya. Nah, ini kenapa memang berat cobaannya, berat sekali subuh ini, ya, mau ke masjid. Nah, kadang-kadang udah bangun, nah tidur lagi, ya. Nah, bangun, memang banyak yang bangun tengah malam tuh, ya, bangun tengah malam tapi pergi ke toilet tidur lagi. Nah, tapi kalau dalam diri kita, ya, sudah menerapkan, ya, nah ada doanya Bapak sekalian. Doanya tuh mau enggak saya ajarkan? Doanya singkat.
tapi udah saya laksanakan, alhamdulillah ya. Nah, setiap malam jam 3 subuh, kadang-kadang setengah 3, saya udah terbangun. Saya amalkan doa itu. Nah, mau enggak sekarang saya ajarkan doanya? Nah, saya mengamalkan doa itu alhamdulillah terbangun subuh biasa. Nah, cepat ke toilet mandi. Nah, alhamdulillah bisa melaksanakan tahajud, bisa turun ke masjid. Doanya singkat. Nah, doanya begini Ustaz. Nanti Bapak bisa ikuti ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kuat-kuat sikit lah. Nah. Allahumma. Paksain. Allahumma. Paksain. Nah, itu aja doanya Ustaz ya. Jadi Allahumma paksain. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa Bapak sekalian. Nah. Itu ya doanya. Paksakan ya. Nah, jadi gitu bangun subuh, paksakan diri kita nih. Nah, masuk ke toilet, mandi ya. Nah, kemudian ibadahlah. Nah, ini. Kok tidak dipaksa tidak bisa. Nah, maka saya paksakan, lawan diri kita itu ya. Lawan. Kenapa? Kan dalam diri kita ada namanya qarin ya. Nah, si qarin itu cenderung membawa kita untuk kejahatan, untuk yang tidak baik. Nah, kita lawan dengan nafsu kita yang baik, lawan dia. Maka kita dipaksakan untuk kebaikan tuh. Nah, jadi Bapak sekalian ya. Nah, kapanpun saatnya ya. Kalau seandainya kita ini bisa melakukan untuk kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya. Kenapa? Waktu tidak akan datang kembali kepada kita. Kalau kita bisa untuk berbuat baik, kerjakan. Ya. Kenapa? Itulah ya amalan tabungan kita untuk akhirat nanti. Manusia ini Bapak sekalian semuanya sifatnya menunggu. Nah, semuanya menunggu. Malam kita nunggu siang. Betul enggak Pak? Nah, siang kita nunggu malam lagi. Ya. Hidup kita nunggu. Hidup kita nunggu. Nah, itu sebenarnya yang kita tunggu Bapak sekalian. Enggak ada lain. Hidup kita nunggu mati. Kapan kita mati kita enggak tahu, itu rahasia Allah ya. Nah, kalau ada yang tahu meninggal besok nak meninggal, saya rasa penuh masjid adik kelas nih ya. Jadi itu Bapak sekalian ya, mari semasa kita masih bisa berbuat baik, lakukan ya, lakukan, jangan ditunda-tunda lagi. Insyaallah Bapak sekalian ya. Nah, kita kebaikan ini nantinya akan menjadi bekal kita ya untuk kita nanti di akhirat. Saya rasa tidak berpanjang lebar karena insyaallah sebentar lagi yang aslinya akan menyampaikan tausiah, kalau saya ini KW ya. Nah, jadi tidak seberapa nanti yang aslinya ini Bapak Ustadz Wildani silahkan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kekurangan kehilapan dan sebelum saya akhiri saya sampaikan kepada masyarakat Ketapang ya, kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, tidak usah sungkan-sungkan, datang ke tempat saya ya. Nah, datang, tidak usah sungkan-sungkan, sampaikan jak saya dari Ketapang, saya ketemu Bapak, ada hal yang mau saya sampaikan ya. Nah, cuma datang banyak yang datang biasanya. Nah, ada yang WA, Pak, bisa tak saya minjam duit, katanya. Bisa, saya bilang. Nah, nanti saya arahkan ke Bank Kalbar. Ada program kur dan lain sebagainya. Tapi kok dengan saya, nah, belum bisa. Nah, jadi itu aja Bapak Ibu sekalian, sedikit guyon ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.